Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SI 4434. Di sini kami akan menjelaskan terkait penugasan yang telah kami lakukan, yaitu membuat makalah terkait penerapan etika dan regulasi dalam industri fintech, mata kuliah etika profesi. Dan perkenalkan saya sendiri di sini untuk anggota tim, yaitu di Pulau Dia Ulhak dengan NIM 1202220139. Dan saya Muhammad Naufal Wijaya dengan NIM 12022220267. Dan juga saya Kresna Febriawan dengan NIM 12022220360. Next. Apa saja yang akan dibahas pada presentasi ini, yaitu pertama ada pendahuluan, lalu etika dalam fintech, pelanggaran etika dalam fintech, dan terakhir penutup untuk kesimpulan. Next. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Etika merupakan perilaku seseorang yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang baik maupun buruk. Kelompok maupun individu pasti memiliki nilai-nilai etika di dalam bermasyarakat. Dengan adanya nilai etika pada diri setiap individu dapat mengurangi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, itu bab 2 terkait etika dalam fintech. Ada poin 2.1 yaitu definisi terkait fintech. Fintech atau singkatan dari Financial Technology sendiri, yaitu perusahaan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi internet dan perangkat lunak terkini dalam model bisnisnya yang memicu revolusi digital dalam layanan keuangan yang mempengaruhi transaksi bisnis seperti pembayaran, pembiayaan investasi, asuransi, proses dan infrastruktur yang bisa dilakukan secara online. Dan dalam beberapa dekade, fintech ini menjadi suatu tren yang sekiranya membuat kita dalam layanan keuangan itu dipermudah gitu. Tapi di sisi lain juga dengan adanya kemudahan ini, dengan adanya teknologi harus dibarengi dengan yang namanya etika bisnis. Karena kalau tidak dikhawatirkan fintech ini akan tidak bertahan lama karena memang regulasinya, kalau misalkan etika yang tidak benar, regulasinya dikhawatirkan akan rusak yang nantinya akan berdampak pada teknologi ini sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Undang-undang Aturan Etika dan Regulasi pada Fintech. Beberapa contoh regulasi yaitu seperti regulasi fintech, peer-to-peer mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi, lalu juga ada Surat Edaran atau SE OJK Nomor 18 2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu juga ada IKD mengacu pada POJK Nomor 13 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Lalu juga ada SE, Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang penunjukan asosiasi tentang mekanisme pencatatan penyelenggaraan inovasi keuangan digital. Lalu SE Nomor 21 tentang regulator sandbox. Lalu SE Nomor 22 tentang penunjukan asosiasi penyelenggaraan inovasi keuangan digital. Lalu layanan equity crowdfunding mengacu pada POJK Nomor 37 Tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Next. Selain regulasi-regulasi tersebut, terdapat undang-undang lain yang harus dipatuhi, antara lainnya seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, lalu UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, lalu UU No. 19 Tahun 2016 PP No. 71 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Lalu juga ada terakhir POJK nomor 18 tahun 2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan dan pedoman berlaku pemberian layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Next. Yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas terkait bab 3 yaitu pelanggaran etika dan fintech. Pada poin 3.1 yaitu dampak pelanggaran etika dan regulasi. Berdasarkan lanjutan yang tadi saya utarakan, di sini meskipun fintech menjanjikan inovasi dan kemudahan dalam transaksi keuangan, beberapa pelaku dan industri ini seringkali terlibat dalam praktek-praktek yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang diharapkan. Seperti halnya kalau misalkan secara fisik ya, atau yang terlihat itu kayak misalkan ada kalau misalkan di lending tuh ada penyalahgunaan wewenang gitu, jadi orang yang memberikan lending akan sewenang-wenang terhadap orang yang dipinjamkan itu, sehingga ya terjadi beberapa bisa dibilang pelanggaran kemanusiaan gitu, seperti tindak pidana ya dan lainnya. Dan kemudian juga beberapa ada penyalahgunaan data gitu, sehingga data-data yang diberikan tidak digunakan sebagaimana semestinya dan melanggar regulasi yang ada, sehingga di sini membutuhkan etika yang sekiranya bisa memberikan suatu pedoman atau suatu arahan agar penggunaan fintech ini lebih baik. Yang sebelumnya sudah dijelaskan teman saya itu dalam undang-undang yang sudah disebutkan. Dan kemudian selanjutnya next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait pelanggaran yang ada di dunia. Oke. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran etika dalam financial teknologi. Yang pertama, di nasional sendiri, LBH Jakarta telah menerima lebih dari 1.330 keluhan terkait pinjaman online. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh fintech ilegal, tetapi juga oleh yang diizinkan oleh OJK. Dari 89 fintech terdaftar, 25 diantaranya melanggar hak konsumen, termasuk intimidasi, penyalahgunaan data, dan bunga tanpa batasan. Sebagian besar korban pinjaman di bawah 2 juta, tapi mengalami ancaman, fitnah, hingga pelecehan. Avtech akan bekerjasama dengan LBH Jakarta untuk cek laporan ini. Fintech yang melanggar bisa dihukum peringatan, denda, atau kehilangan izin sesuai POJK nomor 77 tahun 2016. Selanjutnya, contoh kasus dari internasional. Wells Fargo terkena skandal membuka 2 juta rekening fiktif tanpa izin nasabah, membuatnya didenda 185 juta US dollar. Karyawan bank membuat rekening palsu untuk tingkatkan penjualan dan bonus, memindahkan dana dari rekening nasabah. Sah, mereka dipecat sekitar 5.300 karyawan sebelumnya. Denda termasuk 100 juta US dollar oleh CFPB, 5 juta US dollar untuk ganti rugi pada nasabah terdampak, dan 50 juta US dollar untuk Los Angeles, serta 35 juta US dollar ke Departemen Keuangan Amerika Serikat. Sekitar 14.000 nasabah harus tanggung biaya tak terduga. Bank harus membayar restitusi. Skandal ini merusak reputasi bank yang sebelumnya dianggap salah satu terbaik di Amerika Serikat, menimbulkan keraguan publik pada institusi keuangan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dari laporan yang sudah dibuat dapat disimpulkan bahwa industri fintech memerlukan penerapan etika dan regulasi yang ketat untuk memastikan kepercayaan konsumen dan kelangsungan jangka panjang perusahaan. Pelanggaran etika seperti penagihan yang agresif dan penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan sanksi pidana, sosial, dan administrasi.
Contoh konkret dari Wells Fargo menunjukkan bahwa pelanggaran etika dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan, serta mengakibatkan denda besar dan pemecatan ribuan karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan etika profesi dan mematuhi regulasi dalam industri fintech guna mencegah dampak negatif yang serius. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait PPT atau slide yang kami bicarakan terkait topik dan topik yang kami jelaskan. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan hasil makalah yang telah kami buat. Baik, di sini kami memperlihatkan terkait makalah yang telah kami buat untuk covernya, kemudian ini ada cover isinya. Dan ini tadi yang sudah kami bahas sebelumnya, tapi ini dalam bentuk makalah sehingga makalah lebih rinci untuk penjelasannya. Dan ini ada penutup dan terakhir kami juga menyantumkan referensi di sini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.